Halo teman Tani, apa kabar? Semoga teman Tani semua dalam keadaan sehat lahir dan batin ya. Hari ini kami dari BPP Kedung Waringin mau sharing nih ke teman Tani semua sekilas tentang penyusunan ERDKK tahun 2022. Teman Tani udah pada tahu belum sih ERDKK itu apa? ERDKK adalah sistem pendataan petani penerima subsidi pupuk dan RDKK yang berupa web berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Terus bedanya ERDKK dan RDKK apa ya teman tani? Nah, RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani untuk 1 tahun ke depan. Selanjutnya, RDKK merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh sarana produksi pertanian dari Gapoktan atau lembaga lain, dalam hal ini yaitu penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan, termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. Lalu, bagaimana ya cara menyusun RDKK? Oke, jadi yang pertama adalah melakukan pertemuan pengurus kelompok tani dengan anggota kelompok tani yang didampingi oleh penyuluh pertanian untuk membahas dan merumuskan RDKK. Selanjutnya, menyusun daftar kebutuhan real pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan tiap anggota kelompok tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas, dan waktu kebutuhan pupuk sesuai dengan rekomendasi dari Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan. Kemudian, penyuluh pertanian pendamping memeriksa kelengkapan dan kebenaran data RDKK sesuai dengan kebutuhan real. Jika data RDKK sudah sesuai dan lengkap, kemudian diperiksa kembali dan ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui oleh penyuluh pertanian pendamping. Terakhir, RDKK akan diproses dan ditindaklanjut di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional atau tingkat kementerian. Tujuan dari kebijakan ERDKK ini adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan pertanian dalam rangka penentuan petani sasaran penerima pupuk bersubsidi. Yang kedua, meningkatkan kualitas tata kelola data berbasis NIK. Yang ketiga, mendorong perumusan kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan satu data petani berbasis NIK. Yang keempat, mendorong pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi secara tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat sasaran. Yang kelima, meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Dan yang keenam, melaksanakan berbagi pakai data agar lebih terukur untuk kesejahteraan petani. Menurut Menteri Pertanian Indonesia, fungsi dari kebijakan ERDKK adalah untuk memperketat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. Teman tani pasti terkadang bertanya-tanya, kenapa ya kartu tani saya nggak jadi-jadi padahal sudah mengajukan dari tahun lalu? Atau bisa juga ada teman tani yang pada tahun sebelumnya tidak tercantum dalam RDKK sehingga pada tahun ini belum bisa membeli pupuk bersubsidi, kemudian protes sama penyuluhnya karena tidak kebagian pupuk. Jadi gini teman tani, memang dalam proses penyusunan RDKK ini prosesnya panjang dan butuh waktu yang tidak sebentar sehingga harus disusun 1 tahun sebelumnya. Pertama-tama, anggota kelompok tani, pengurus kelompok tani, dan penyuluh pendamping bersama-sama mendata petani, mendata luas lahan yang digarap atau dimiliki, dan kebutuhan pupuk per musim tanamnya. Setelah data tersebut lengkap, data diinput oleh admin Simlutan dan admin RDKK yang kemudian meminta persetujuan dari Kepala BPP atau Koordinator Penyuluh, yang kemudian akan diverifikasi secara berjenjang di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Selanjutnya, data yang sudah terverifikasi diproses oleh Bank Himbara untuk divalidasi oleh bank. Jika data identitas yang diinput dan kebutuhan pupuk yang diajukan sudah benar, maka pihak bank akan menerbitkan kartu tani secara bertahap yang diserahkan melalui penyuluh pendamping atau kelompok tani. Nah, kartu tani tadi dapat digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi di kios resmi yang sudah terdaftar sebagai penyalur pupuk bersubsidi. Pemerintah saat ini terus berupaya untuk melakukan perbaikan kebijakan agar program dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Ada perbedaan kebijakan ERDKK tahun 2021 dan 2022 yang didasarkan pada hasil evaluasi sistem ERDKK
dan rekomendasi dari BPK untuk mengintegrasikan antara lain data lokasi dan luas lahan serta identitas petani dalam rangka menjamin validitas RDKK serta akurasi pengalokasian kebutuhan dan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi. Pada tahun 2021, data RDKK belum terintegrasi dengan data simultan atau sistem informasi penyuluh pertanian. Pada tahun 2022 ini, data RDKK sudah terintegrasi atau tersinkronisasi dengan data simultan. Lalu, pada satu musim tanam bisa menginput lebih dari satu komoditas. Misalnya, saya saat sedang tanam padi 1 hektar dan 1 hektar lagi saya tanam kangkung. Nah, itu masih bisa mengajukan pupuk untuk 2 komoditas tersebut. Sedangkan di tahun 2022 ini, satu musim tanam petani hanya bisa mengajukan 1 komoditas saja. Dan pada tahun 2021, petani tidak perlu menginfokan titik koordinat lahan garapannya. Sedangkan di tahun 2022, petani perlu memberikan titik koordinat lahan garapannya dengan tujuan agar lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tadi sekilas tentang penyusunan RDKK tahun 2022. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan, silahkan komen atau bisa menghubungi kontak yang ada di description box. Terima kasih, stay safe and healthy teman-teman tani semua. See you on next video.